if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Hey guys, welcome to Daily Screen. Guardians of the Galaxy Volume 3 sudah mulai merilis bahan promosi film mereka. Salah satunya tentu saja trailer yang baru saja kita saksikan. Setelah menyaksikan trailernya, memang masih samar-samar cerita seperti apa yang mereka bawa nanti dalam filmnya. Lewat trailer perdananya saja, para karakter utama semua dimunculkan tanpa terkecuali. Seperti karakter Gamora yang sempat menghilang, kemudian ada High Evolutionary yang kita duga akan menjadi main villain lewat film ini. Lalu yang terakhir ada Adam Warlock yang akan menjadi sosok anti-hero di film ini juga. Karena semua karakter penting sudah dimunculkan, saat ini fans merasa kebingungan menebak cerita apa yang akan mereka usung nantinya di film. Untungnya saat ini kita sudah merekap beberapa detail menarik yang berhasil kita temukan dari berbagai scene yang hadir lewat trailer perdana dari Guardians of the Galaxy Volume 3. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia Guardians of the Galaxy Volume 3 Trailer Breakdown. Di scene pembuka kita langsung melihat Peter Quill berdiri sendiri di pesawatnya tanpa didampingi oleh rekan-rekannya. Yang penting kita tahu bahwa meski punya kru, Star-Lord ini tentu merasa sangat sendirian saat ini. Dugaan kuat kita memang di momen ini Gamora belum ditemukan sama sekali, dan ini adalah proses pencarian dari Peter Quill dan juga member lainnya. Sekarang mari kita berlanjut ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat ada kapal Guardians of the Galaxy yang menuju satu planet yang mirip sekali seperti di bumi. Tapi sebelum kita membahas planetnya, ngomong-ngomong soal pesawat baru dari Guardians of the Galaxy di film ini, buat kalian yang belum tahu, pesawatnya ini diberi nama Bowie. Dengan tampilan yang sangat nyentrik, Bowie ini memiliki berbagai kemampuan luar biasa. Dari bisa berkamuflase tak terlihat, memiliki berbagai senjata, dan nyaman dijadikan markas berjalan oleh member Guardians of the Galaxy. Sejauh ini kapal-kapal atau pesawat luar angkasa milik Guardians of the Galaxy memang memiliki nama yang sangat unik. Yang pertama tentu saja ada Milano, lalu berganti nama menjadi Benatar, dan sekarang ternyata memiliki nama Bowie. Untuk menyegarkan ingatan, kalau Benatar mirip seperti elang, ternyata Bowie ini punya penampilan seperti kepala monster atau bahkan seperti kepala ular. Namun kalau kita perhatikan bagian atasnya, ruang mesin dan juga perintilannya menunjukkan kalau Bowie ini lebih mematikan dari kapal generasi sebelumnya. So sekarang mari kita berlanjut ke scene selanjutnya. Setelah terlihat mendekati bumi, scene selanjutnya kita melihat Bowie mendarat di tengah-tengah perumahan yang mirip seperti perumahan-perumahan di Amerika sana. Yang membuat kita penasaran adalah kalau biasanya pesawat sebesar itu mendarat di daerah sepi dulu, lalu mereka kemudian berjalan ke arah tujuan. Berbeda sekali dengan scene ini guys. Para Guardian ternyata turun sembarangan di atas perumahan ini. Kalau kita melihat bagaimana cara turunnya ini, ada indikasi bahwa tempat ini bukan tempat warga sipil biasa, melainkan cukup berbahaya bagi Guardians dan mereka mengabaikan kerusakan yang disebabkan. Scene selanjutnya, setelah mendarat akhirnya kita melihat member Guardians turun dari kapal mereka sekaligus menggunakan suit lengkap yang keren banget sih menurut kita. Nah, suit inilah yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh fans dari komiknya. Karena memang suit ini adalah suit mereka dari dalam komiknya. Dengan ciri khas logo Avengers di bagian dada, tampaknya sekarang mereka jauh lebih matang sebagai penjaga galaksi. Selanjutnya yang membuat kita gagal fokus juga di sini adalah Groot sudah tumbuh menjadi anak remaja yang sangat suspek ya guys ya. Tampaknya selain rajin nge-game, Groot ini ternyata juga rajin nge-gym sehingga tubuhnya kekar seperti ini. Tapi di momen ini kita belum melihat sosok Gamora, bisa saja Gamora belum bertemu dengan Guardians of the Galaxy di momen ini. Dan yap, yang menarik juga adalah Rocket justru tidak terlihat di scene ini, yang menandakan ada hal yang menimpa Rocket yang berhubungan dengan kampung yang mereka datangi. Di scene selanjutnya jujur kita sangat kaget melihat penghuni perumahan ini semuanya memiliki wajah yang aneh seperti perpaduan antara tubuh manusia dan juga hewan. Cukup lama bagi kita memang menerka-nerka planet mana lokasi perumahan ini. Tapi kalau kita melihat lokasinya sangat mirip seperti bumi, kemungkinan besar nama planet ini adalah Counter Earth. Counter Earth ini adalah planet yang benar-benar menyerupai bumi, mirip sekali 100%, tapi bedanya adalah dihuni oleh makhluk hibrida atau perpaduan hewan dan juga humanoid. Bahkan yang menariknya lagi adalah ada sebuah pulau yang tampaknya memiliki sesuatu yang menyerupai patung Liberty. Kemungkinan besar versi ini adalah versi hewan dari Lady Liberty.
Jujur kalau kita melihat suasana penduduknya yang sangat aneh, kita di sini benar-benar merasakan keanehan seperti yang terjadi di Westview di series WandaVision. Artinya sudah pasti ada tokoh penting yang merekayasa penduduk desa ini guys. Kuat dugaan kita, mereka semua adalah hasil uji coba dari High Evolutionary dan disatukan dalam satu tempat untuk melihat kemampuan mereka. Sama seperti Rocket Raccoon, mereka semua adalah hasil ciptaan High Evolutionary yang juga scene ini bisa saja momen Peter Quill ingin menyelamatkan Rocket atau paling tidak bertemu dengan High Evolutionary. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah tempat ini adalah Halford seperti yang cerita Rocket tentang asal-usulnya? Beralih ke scene selanjutnya, setelah menyapa terlihat anak kecil berkepala lemur memberikan bola ke Drake. Secara mengejutkan ternyata Drake melemparkan bola tersebut ke arah anak kecil itu guys. Dan yap, agak janggal memang apa yang dilakukan oleh Drake di momen ini guys. Mengingat yang ada di hadapannya itu adalah seorang anak kecil. Faktanya, Drake adalah seorang ayah yang pernah juga memiliki anak. Ia adalah sosok yang benar-benar penyayang, namun di momen ini ia tidak memiliki kasih sayang sama sekali guys. Artinya di momen ini ia tahu siapa yang mereka hadapi dan tipu daya apa yang ada di lokasi ini. Memang anak kecil berwajah lemur ini juga tidak selemah kelihatannya. Dan kita yakin kedatangan mereka di kampung ini adalah awal bagaimana mereka bisa ditangkap dan dipenjara menggunakan baju oranye di scene selanjutnya. Beralih ke scene selanjutnya, kita diperlihatkan Peter Quill yang tersiksa dengan kesendiriannya. Tentu saja di momen ini kita bisa melihat bahwa Peter belum bisa menemukan Gamora. Kita juga bisa melihat betapa kesepiannya sosok Peter Quill di balik senyumannya selama ini. Kemungkinan besar kita akan melihat sisi tergelap dari seorang Peter Quill lewat film ketiganya ini. Di sela-sela kemurungan dari Peter Quill, tiba-tiba ada Mantis saudari tirinya yang menguatkan soal jangan lupa dari mana kita berasal. Ini jelas adalah usaha dari Mantis untuk menghibur dan menguatkan Peter Quill yang hampir saja menyerah. Dan tentu ini juga lanjutan dari hubungan adik kakak mereka setelah di holiday spesial, di mana Mantis mengungkapkan kalau dia juga anak dari Ego. Artinya Peter Quill dan juga Mantis adalah saudara tiri. Di scene selanjutnya kita melihat rakun kecil yang masih imut-imut berdiri tak berdaya melihat sebuah tangan besar yang mencoba untuk menangkapnya keluar dari tempat nyamannya guys. Kalau kita lihat dari tangan yang ingin menangkap Rocket Raccoon, tampaknya ini adalah tangan High Evolutionary. Yap, kita tekankan lagi, rakun kecil ini adalah Rocket Raccoon yang kita kenal selama ini guys. Rocket sejatinya adalah hewan biasa yang tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan dengan tubuhnya. Tentu kalian semuanya ingat kalau Rocket juga pernah bercerita kalau dia adalah bahan uji coba berulang kali dan merasakan sakit sesakit-sakitnya berulang kali juga hingga terciptanya Rocket yang hebat dan menjadi penjaga galaksi seperti saat ini. Jelas film ketiga ini adalah film tentang Rocket Raccoon yang tidak pernah kita lihat masa lalunya sejauh ini. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Rocket di Halford sejak ia kecil sampai saat ini. Cerita yang ditawarkan memang cukup menyenangkan, namun kita benar-benar takut bahwa ini merupakan tanda-tanda perpisahan untuk karakter Rocket Raccoon di MCU. Di scene selanjutnya kita melihat para Guardians keluar ke ruang hampa menggunakan pakaian astronot unik berwarna-warni. Belum tahu misi apa yang sedang mereka jalankan, tapi kita yakin masih berhubungan dengan High Evolutionary. Lewat scene ini kita bisa melihat mereka mencoba menghadapi usus raksasa yang tampaknya adalah markas percobaan dari High Evolutionary di dalamnya. Selain penasaran dengan misinya, kita benar-benar gagal fokus dengan suit astronot berwarna-warni yang mereka kenakan. Sejauh ini memang banyak fans yang menghubungkan kalau suit ini ternyata adalah terinspirasi dari game Among Us. Mereka menduga kalau James Gunn ternyata terinspirasi dari game viral tersebut. Tapi tentu James Gunn lewat Twitternya langsung menyangkal teori itu dan mengatakan kalau baju astronot warna-warni ini terinspirasi dari film 2001 A Space Odyssey yang memang menggunakan suit astronot berwarna-warni. Dan yes, akhirnya di scene ini kita melihat lagi Gamora 2014 yang kembali lewat mesin waktu saat ikut Thanos menyerang Avengers di akhir dari Avengers Endgame. Gamora tentu adalah salah satu alasan utama bagi Peter Quill segera meninggalkan bumi karena Gamora hilang sejak saat itu. Peter Quill bertekad untuk mencari keberadaan dari Gamora. Faktanya memang Gamora 2014 ini berbeda sekali dengan Gamora pacar dari Peter Quill yang kita kenal selama ini. Ia tentu belum mengenal Peter Quill lebih dalam lagi. Ia belum mengenal Peter Quill, hanya mengandalkan keterangan dari Nebula saja yang membuat ia percaya kalau Peter Quill adalah kekasihnya. Momen ketika Gamora melihat foto ini tampaknya sebagai bukti kalau Peter Quill dan dirinya memang memiliki hubungan spesial di masa depan. Kita cukup yakin kalau di momen ini Peter Quill bertemu lagi dengan Gamora di tahun 2014.
Namun memang anehnya, banyak scene dari trailer ini menunjukkan kalau Gamora bekerja dengan anggota dari tim lain. Dan kemungkinan besar akan menjadi plot utama dari film ini karena Peter Quill berupaya keras mendapatkan kembali cinta di dalam hidupnya itu. Satu tambahan teori lagi, kita cukup curiga jangan-jangan melihat bagaimana pentingnya sosok Gamora dan pentingnya High Evolutionary. Jangan-jangan Gamora ini bekerja sama dengan High Evolutionary karena Gamora tidak tahu apa yang terjadi juga apa hal jahat yang sudah dilakukan oleh High Evolutionary. Bisa kita bayangkan di dalam filmnya nanti, usaha keras dari Peter Quill untuk menyelamatkan Gamora ternyata harus mempertemukan kembali Rocket Raccoon dengan High Evolutionary yang merupakan tuannya dulu yang membuat Rocket Raccoon lari dari hasil percobaannya. Scene berlanjut memperlihatkan para member Guardian of the Galaxy berjalan santai dan tegas melewati lorong dari Nowhere sambil Nebula dengan santainya menggotong Peter Quill. Kalau kita melihat gaya santai dari para warga dan para members, tampaknya memang Peter Quill di momen ini tidak meninggal atau bahkan tidak mengalami masalah yang cukup berat. Melainkan, ia seperti mabuk dan pingsan, seperti banyak hal bodoh yang sering ia lakukan. Namun memang di antara para member, kita belum melihat Gamora di momen ini. Kemungkinan besar, itulah sebabnya Peter Quill mabuk dan putus asa karena ia belum bisa menemukan Gamora. Semakin kuat dugaan kita karena yang mengangkat Peter di momen ini adalah Nebula, adik dari Gamora yang juga sama-sama merasakan kehilangannya. Dan juga yang menarik adalah penggambaran putus asa dan juga mabuk-mabukan dari Peter Quill ini tentu saja langsung nyambung dengan cerita yang disajikan di Guardians of the Galaxy Holiday Special, di mana di film itu kita melihat usaha Mantis dan juga Drake dan teman-teman untuk menghibur Peter Quill. Lewat satu scene ini saja kita bisa membayangkan keseharian dari Peter Quill benar-benar sering mabuk-mabukan dan juga pingsan akibat kehilangan dari Gamora. Dan kita benar-benar penasaran untuk melihat bagaimana suasana dari Peter Quill di film ini. Selain kita fokus dengan Peter Quill, tapi hey, coba kalian lihat di sebelah kiri mereka, ternyata Cosmo the Space Dog ikut di dalam pertarungan mereka setelah muncul di versi Holiday Special. Cosmo tampaknya juga cukup dekat dengan Rocket Raccoon. Jika benar Rocket akan meninggal lewat film ini, maka akan semakin sedih suasana yang coba dibangun oleh James Gunn. Scene selanjutnya kita melihat Peter Quill juga teman-temannya tampak menggunakan suit berbeda dengan khas warna merah tua. Dan ini adalah suit perang mereka dan tampaknya ini adalah adegan-adegan akhir di mana kita akan deg-degan di momen ini apakah Rocket benar-benar meninggal. Di saat semua ragu untuk bertarung, tiba-tiba Rocket mengatakan kalau I'm done running. Mendengar kata-kata ini kita cukup kaget karena ini bukanlah sifat asli dari seorang Rocket dan ini bukanlah Rocket yang kita kenal selama ini. Rocket yang selama ini kita kenal adalah terkenal cukup besar bacot dan selalu menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya, dalam tanda kurung adalah melarikan diri. Seperti di Infinity War, Rocket sengaja ikut Thor yang lebih kuat agar selamat dari serangan Thanos. Ada banyak juga momen Rocket Raccoon lebih pintar menyelamatkan dirinya baik di dalam komiknya maupun di versi filmnya. Tapi di film ketiga dan terakhir ini, Rocket jauh berbeda dan ia adalah Rocket yang lebih banyak pengalaman dari para teman-temannya yang lainnya yang memang terkena jentikan Thanos. Selama perjuangan Rocket bersama Avengers, dia jauh lebih memahami arti pengorbanan dan juga keluarga. Sehingga jika Rocket dimatikan di film ini, sudah cukup sekali bagi dirinya memahami arti dari keluarga dan juga kehidupan. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan dan juga cukup kaget dengan salah satu monster yang harus dihadapi para Guardians. Monster menjijikan ini kemungkinan besar juga adalah hasil percobaan dari High Evolutionary. Bisa kita lihat dari mulut monster ini ada mesinnya. Kalau monster alami tentu tidak akan memiliki mesin penggerak seperti itu. Tapi ya bagaimanapun, monster ini harus dihadapi oleh para Guardians untuk bisa mengalahkan High Evolutionary. Berbicara soal High Evolutionary, scene selanjutnya kita langsung diperlihatkan batok kepalanya yang tampak serius sedang memandangi sesuatu yang kita duga di depannya adalah bahan percobaannya sendiri. Sebelum lebih jauh lagi, kalian harus kenal dulu dengan sosok High Evolutionary. High Evolutionary pertama kali debut di komik Thor bagian 134 pada tahun 1966 sebagai ilmuwan gila bernama Herbert Windham. Dia adalah ilmuwan gila yang selalu melakukan percobaan berbahaya yang bertentangan dengan peri ke makhluk hidupan, dan tentu saja dia adalah sosok ilmuwan yang sangat kejam. Setelah mendapatkan kunci evolusi dari bangsa Inhuman, Herbert yang mempunyai laboratorium rahasia di Gunung Wundagore lantas mulai melakukan banyak eksperimen genetika pada hewan, yang pada akhirnya melahirkan spesies baru seperti Newman, hewan-hewan humanoid yang mirip sekali seperti Rocket Raccoon. Fun fact-nya adalah di dalam komiknya, High Evolutionary ini tidak ada hubungannya dengan Rocket Raccoon loh guys. Namun memang di versi live action-nya tampaknya dua karakter ini saling berhubungan, dan High Evolutionary ini juga yang menciptakan Rocket Raccoon.
Faktanya adalah High Evolutionary adalah salah satu supervillain tercerdas yang Marvel miliki. Di versi MCU tampaknya High Evolutionary ini sama seperti dalam komiknya, dia adalah ilmuwan gila yang sudah menyiksa banyak makhluk hidup dan akan berhadapan langsung dengan para Guardian. Tapi yang tiba-tiba terbesit di pikiran kita adalah melihat hubungannya dengan Inhuman lumayan dekat, bisa saja hadirnya High Evolutionary ini menjadi pembuka gerbang untuk Inhuman juga hadir di MCU. Lewat scene ini kita juga bisa melihat High Evolutionary tengah melakukan percobaan dengan seorang wanita yang berlari di putaran mesin seperti marmut. Langkah-langkah seperti ini juga pernah dilalui oleh Rocket Raccoon karena ia masih dalam tahap percobaan berulang kali dan berlari di putaran ini terus-menerus tanpa henti. High Evolutionary diperankan oleh Chukwudi Iwuji. Di scene selanjutnya kita kembali melihat Gamora lewat trailer ini guys. Gamora tampaknya menjadi salah satu karakter yang sibuk sekali di film ketiga ini. Kita berteori kalau petualangnya dimulai sendiri sejak awal film, barulah di pertengahan Gamora akan bertemu dengan para member lainnya. Dan Gamora tampaknya melakukan petualangan galaksinya sendiri hingga bertemu dengan berbagai masalah yang pada akhirnya akan menuntunnya bertemu dengan High Evolutionary dan juga masuk ke penjara milik ilmuwan tersebut. Di scene selanjutnya kita melihat Gamora, Mantis, Peter Quill, Nebula, dan juga Drake yang terlihat dituntun karena terluka di bagian dadanya. Melihat bagaimana suasana ruangan dan juga pakaian yang mereka kenakan, bisa kita pastikan bahwa ini adalah penjara milik High Evolutionary dan scene ini adalah momen mereka berusaha melarikan diri. Melihat Rocket dan juga Groot tidak ada di momen ini, bisa saja mereka berdua adalah sumber kekacauan dalam penjara ini yang pada akhirnya membuat Peter Quill dan juga teman-temannya bisa kabur dari penjara. Dan yap, yang paling menarik dari momen ini adalah Gamora sudah berkumpul dengan teman-teman masa depannya kembali. Gamora 2014 ini bisa saja dipertemukan di dalam penjara High Evolutionary. Kita benar-benar penasaran melihat perjalanan Gamora lewat film ini guys, karena memang terakhir ia pergi setelah Thanos dan juga pengikutnya menjadi debu. Dan yap, di scene selanjutnya kita kembali melihat para Teletubbies galaksi sedang bertarung dengan usus raksasa yang sangat menjijikan. Sejauh ini kita belum tahu di mana mereka berada, namun kemungkinan besar usus ini adalah hasil percobaan juga dari High Evolutionary yang menjaga markas percobaan ilmuwan tersebut. Di scene selanjutnya sekilas kita melihat Rocket yang tampak lemas dan sangat tersiksa. Yap, teori kita ini adalah momen-momen ataupun proses Rocket Raccoon menghadapi High Evolutionary. Rocket yang selama ini lari dari penciptanya akhirnya kembali harus memberantas apa yang dilakukan oleh tuannya. Kali ini tidak ada kata lari lagi bagi Rocket Raccoon. Rocket siap mati melawan High Evolutionary dan salah satu alasan besar kita juga pengen nonton film ini tentu saja adalah melihat perjalanan akhir dari Rocket Raccoon dan juga petualangan akhir dari Guardian of the Galaxy. Di scene selanjutnya Peter Quill tampak menabrak penjaga laboratorium High Evolutionary, kemungkinan karena pakaian yang mereka kenakan sama-sama putih dan menyimbolkan bahwa ini adalah tempat uji coba. Peter Quill kemudian loncat dari gedung tinggi ini dengan penjaga sebagai tamengnya untuk terjun. Masih cukup mencurigakan apakah Peter Quill juga akan meninggal di film ini. Namun walaupun ia tidak mati di filmnya nanti, Peter Quill akan menghadapi sesuatu yang paling berat dalam sejarah penjaga galaksi. Yap, setelah itu adegan cepat berganti memperlihatkan ada momen mereka terjatuh bersama pesawat Bowie-nya. Bisa dipastikan Bowie hancur di momen ini. Selain kita penasaran siapa yang membuat mereka jatuh, apakah sosok High Evolutionary atau justru Adam Warlock? Namun memang sangat disayangkan Bowie juga akan hancur di film ini, padahal kita cukup suka dengan bentuk pesawat para Guardians kali ini guys. Di scene selanjutnya kita melihat Nebula lagi menari-nari di sebuah klub, sebuah pemandangan yang jarang sekali kita lihat. Nebula terakhir nari patah-patah, bautnya bahkan hampir lepas di holiday spesial. Namun lewat trailer volume 3 ini, Nebula sangat bersenang-senang. Kita sangat senang melihat Nebula bisa selepas ini guys. Kalau melihat sekeliling Nebula tampaknya lokasi ini masih berada di Nowhere yang menjadi markas utama para Guardians sekarang ini. Sekilas kita melihat wajah High Evolutionary yang sangat serius dan tone adegan ini berubah menjadi lebih gelap serta High Evolutionary menggunakan suit berbeda dari sebelumnya. Kemungkinan besar momen ini adalah momen High Evolutionary menghadapi para Guardian of the Galaxy di battle akhir. Di scene selanjutnya kita melihat Peter Quill menangis histeris di depan sebuah pipa yang kita duga ini adalah pipa orang yang sedang koma. Yap, sejauh ini ada banyak sekali teori yang bertebaran kalau darah yang menetes dan pipa kecil ini digunakan untuk mencoba menolong Rocket Raccoon dari kekalahannya melawan High Evolutionary. Nah, momen ini berpotensi menjadi momen paling fenomenal dari keseluruhan film Guardian of the Galaxy Volume 3.
Cukup masuk akal kenapa Rocket Raccoon harus meninggal di film ketiganya ini, karena Rocket Raccoon adalah produk dari High Evolutionary. Jelas, ilmuwan gila itu tahu kelemahan dari produknya sendiri. High Evolutionary pasti menciptakan kelemahan untuk setiap produk kuatnya agar tetap bisa dikendalikan. Dalam kasus Rocket Raccoon, saat ia ingin menyerang High Evolutionary, dengan mudahnya Rocket Raccoon dinonaktifkan atau dibuat meninggal. Scene cepat selanjutnya memperlihatkan Rocket Raccoon sedang berpelukan mesra dengan seekor berang-berang. Buat teman-teman yang belum tahu, berang-berang wanita ini bernama Layla Otter. Di dalam komiknya, Layla Otter adalah belahan jiwa Rocket Raccoon. Jelas bahwa ini adalah reuni emosional bagi mereka berdua, dan kita dapat melihat bahwa salah satu lengan Layla di sini telah digantikan dengan lengan robot yang bahkan belum sempurna. Kuat dugaan kita, Layla juga menjadi korban eksperimen gila dari High Evolutionary. Setelah melihat keadaan Layla inilah membuat Rocket Raccoon semakin marah dengan mantan tuannya itu. Dan yap, inilah scene yang paling kita tunggu sejak berakhirnya Guardians of the Galaxy Volume 2. Di Volume 2, Adam Warlock masih dalam wadah kepompongnya dan ia bahkan belum lahir. Tapi di Volume 3 ini, Adam Warlock sudah keluar dari sarangnya guys. Di dalam komiknya, Adam Warlock sangat jenius dan memiliki kemampuan bisa membaca pikiran orang termasuk Tuan yang menciptakannya sendiri. Karena ia tahu maksud tuannya menciptakan Adam Warlock kemudian tidak ingin dikendalikan, akhirnya ia keluar dengan sendirinya lalu mencelakai tuannya dan ia hidup bebas sejak saat itu. Tampaknya Adam Warlock versi MCU ini pun sama saja, ia selain kuat tapi juga jenius. Adam Warlock kemungkinan juga ada hubungannya dengan High Evolutionary, jadi pada akhirnya mereka akan memiliki tujuan yang sama untuk membunuh High Evolutionary. Jadi pada akhir filmnya nanti kita bisa membayangkan mereka memiliki tujuan yang sama dengan Guardians. Adam Warlock akan bersekutu dan membunuh High Evolutionary. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan monster yang tampak seperti cacing raksasa. Terlepas banyaknya karakter yang hadir, kita juga senang di trailer Guardians of the Galaxy Volume 3 ini tampak menjanjikan dengan banyaknya makhluk luar angkasa yang juga ikut meramaikan filmnya. Serasa melihat kondisi galaksi di film-film Star Wars. Guardians of the Galaxy Volume 3 tampaknya akan lebih kaya dengan berbagai karakter dan makhluk galaksi, dan sebenarnya inilah yang kita inginkan selama ini. Scene selanjutnya cukup mendebarkan, di mana kita melihat Adam Warlock menghajar Nebula habis-habisan. Tampaknya akan terjadi pertarungan yang sangat sengit di momen ini dan masih sangat misterius sebab Adam Warlock menyerang Nebula ini guys. Kalau kita melihat suasana di sekeliling, bisa saja ini adalah lokasi pesta saat Nebula menari-nari sebebasnya di scene sebelumnya. Adam Warlock bisa saja diperintahkan oleh ibunya untuk memburu para Guardians. Di scene selanjutnya, akhirnya kita melihat formasi lengkap dari Guardians of the Galaxy, termasuk ada sosok Gamora di scene ini. Melihat suit mereka yang sama dengan suit ketika Rocket mengatakan aku lelah berlari, maka dapat kita pastikan bahwa ini adalah momen battle akhir dari keseluruhan film yang membuat Rocket Raccoon meninggal. Yap, kita juga puas melihat Groot remaja yang kekar, dan CGI Groot di film ini lebih baik daripada di versi holiday spesial yang menurut kita masih terlihat kasar sekali. Groot akan memiliki banyak screen time dan karakter ini tentu masih memiliki masa depan baik di MCU masa depan. Scene Groot dan juga Peter Quill yang sedang bertarung ini tampaknya adalah scene di Menara Merah di scene sebelumnya, di mana kita masih bisa melihat para petugas laboratorium milik High Evolutionary di momen ini. Dan yap, trailer Guardians of the Galaxy Volume 3 berakhir dan memiliki durasi yang lumayan panjang. Meskipun durasinya tergolong padat, tapi jujur saja tidak banyak yang bisa kita dapat terkait cerita keseluruhan filmnya. Faktanya memang konsep trailer ini tergolong baru, biasanya villain besar tidak langsung dimunculkan di trailer, tapi berbeda untuk James Gunn, baru di trailer perdananya saja sudah memperlihatkan High Evolutionary, Adam Warlock hingga ke Gamora. Fans tentu harus berpikir ekstra untuk menebak jalan ceritanya seperti apa nantinya. Sejauh ini, yang kita curigai adalah kematian dari Rocket Raccoon dan bertemunya Guardians of the Galaxy lagi dengan Gamora. Tapi jika pertanyaan kita balik, bagaimana jika kematian Rocket Raccoon ternyata salah? Siapa yang akan mati nanti di Guardians of the Galaxy Volume 3 ini? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, jika kalian punya teori menarik yang belum kita sebutkan di video ini, jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan Guardians of the Galaxy Volume 3 yang rilis di bioskop di 5 Mei 2023 mendatang.